Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, siapa yang bisa memandu kita dalam doa? Ya, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang berkuasa atas segala bumi Tuhan, pada saat ini kami dan anak usia mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana berkat dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa terselamatkan. Dan pada saat ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, kami serahkan hidup bagi kami dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami pada saat ini Tuhan. Berikanlah kami kepintaran dan kejeniusan supaya pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami, semoga kami bisa mengerti dan memahami semua pelajaran yang mereka berikan. Semoga kami bisa menjadi anak yang pintar dan bisa menjadi penerus bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Sebelumnya, siswa-siswi kami sudah mengikuti kegiatan pembelajaran sebelumnya? Sudah, Pak. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, di kegiatan bahasa Indonesia apa kegiatan kalian sebelumnya? Baik, makanya seperti ini kelompok kalian ya? Iya, Pak. Oke, baik. Bagaimana kita bisa memulaikan kegiatan kita? Bisa, Pak. Nah, untuk itu saya rasa anak-anak masih belum fokus dalam mengikuti kegiatan ini, maka saya harapkan kita akan melakukan ice breaking. Artinya kita akan membuat suasana lebih bagus dan anak-anak kami merasa lebih fokus. Untuk itu saya ajak seluruh siswa kami untuk berdiri. Oke, Anda siap melakukannya? Oke, saya harapkan Anda harus mengikuti kegiatan ini dengan berpedoman apa yang saya sampaikan dari depan ini. Nah, sebagai permainan kita pada saat ini, yaitu ketika saya menyampaikan pagi, maka siswa-siswi kami, maka tepuk tangan hanya sekali. Nah, kalau saya sampaikan siang, maka anak-anak kami akan tepuk tangan dua kali. Nah, kalau saya sebutkan malam, maka anak-anak kami tepuk tangan hanya setengah. Karena pada malam hari semuanya orang lagi pada tidur. Bisa diikuti? Nah, ini tujuan kita di sini melatih konsentrasi kita untuk mengikuti kegiatan layanan kita pada pagi hari ini. Oke, saya coba ya. Oke. Pagi, siang. Oke, sekali lagi saya coba ya biar lebih fokus. Pagi, siang. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Oke, masih ada yang salah. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, malam. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pada kegiatan ini tentu anak-anak kami akan mengikuti kegiatan ini, yaitu layanan bimbingan atau bimbingan konseling, kegiatan bimbingan konseling yang kita akan laksanakan pada kegiatan ini, yaitu bimbingan klasikal. Tentu anak-anak kami tidak memahami apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini adalah merupakan suatu kegiatan layanan yang dimana konselor akan memandu siswa untuk melakukan bimbingan di dalam satu
ruangan. Nah, ini yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan materi motivasi berprestasi. Nah, ini tujuan atau materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai motivasi berprestasi. Tujuan yang kita laksanakan pada kegiatan ini adalah siswa-siswi kami dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Ini adalah merupakan tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan ini. Nah, pada kegiatan ini yang kita akan bahas yaitu bagaimana langkah-langkah kita melaksanakan pada kegiatan ini. Yang langkah pertamanya, artinya materi yang kita akan bahas di sini dalam bimbingan klasikal itu ada di dalamnya adalah teknik kelompok. Nah, untuk itu saya minta nanti anak-anak kami ketika nanti akan mengerjakan beberapa tugas ini mengenai teknik kelompok. Nah, untuk kegiatan ini maka kita akan menggunakan atau kita akan memanfaatkan waktu selama 1 kali 45 menit. Kalau pada jam mata pelajaran yang biasa itu 1 les pembelajaran. Untuk itu bagaimana, sudah ada kesiapan siswa-siswi kami untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah. Masih kurang semangat? Sudah ada ketersediaan anak-anak kami untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, pada kegiatan ini materi yang kita bahas adalah mengenai motivasi berprestasi. Di sini mengenai motivasi berprestasi, maka di sini ada pengertian motivasi. Nah, di sini ada motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Nah, di sini dimaksud di sana dalam motivasi ini adalah penggerak. Artinya bagaimana keinginan siswa-siswi kami untuk mengikuti suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, di sini dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri, tanpa harus mengharapkan dorongan dari orang tua, dari orang lain, bahkan pun dari Bapak Ibu guru. Nah, di situ ada motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini sesuai seperti yang di atas tadi, artinya berbuat sendiri tanpa orang lain. Nah, di situ dibuat. Artinya anak-anak kami ini belajar sebenarnya kalau hanya dipaksakan oleh Bapak Ibu guru, otomatis Anda merasa berat. Tetapi kalau dari niat kalian semua atau dari dalam diri kita sendiri, maka belajar itu tidak susah untuk kita mengikutinya. Nah, untuk itu peran motivasi adalah sebagai pemasok daya. Nah, ini adalah sebagai contoh ini yang saya berikan ketika Anda menggunakan HP dan di sana akan berpedoman ketika baterainya ada, ya kan? Kalau baterai HP Anda habis, apakah Anda bisa menggunakannya? Nah, tentu tidak. Artinya motivasi ini sebenarnya harus sudah berada dalam diri kita sendiri. Artinya dari diri kita bahwasanya kita berniat untuk melakukan sesuatu dengan kegiatan yang kita inginkan. Untuk itu yang kedua adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang atau bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Tentu ini adalah merupakan suatu cara belajar siswa-siswi kami. Apakah pada
sebelum-sebelumnya Anda sudah memiliki yang namanya motivasi berprestasi. Dengan di sini dikatakan motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan. Nah, di sini Anda mampu menilai apakah cara belajar Anda selama ini Anda sudah semaksimal mungkin cara belajar Anda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kalau memang belum, silakan diperbaiki karena di mana Anda sebagai siswa itu harus memiliki yang namanya motivasi berprestasi. Nah, untuk itu saya harapkan kepada siswa-siswi kami nantinya setelah kita mengikuti mempelajari materi ini, pasti siswa-siswi kami di dalam kelas ini memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan atau dalam diri kita, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi yang meliputi yaitu faktor individual. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwasanya faktor individual ini adalah dari diri kita sendiri. Artinya semua keinginan atau tercapainya motivasi yang tinggi itu tergantung pada diri kita sendiri. Termasuk kemampuan-kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu ada yang namanya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah faktor dari luar diri kita. Nah, di sini ada beberapa faktor dari luar yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Nah, di dalam lingkungan keluarga, kita juga bisa ada pengaruh atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kita. Bila mana orang tua tidak perhatian terhadap kita sebagai siswa dalam belajar, otomatis akan berpengaruh pada motivasi berprestasi kita. Kenapa? Kalau seandainya contoh, bila mana anak-anak kami ini sampai di rumah tidak ada perhatian orang tua, apakah Anda sudah belajar, apakah Anda mengerjakan tugas. Nah, itu juga akan dampak pada hasil motivasi berprestasi sebagai siswa. Begitu juga pada tahap kedua atau poin kedua ini adalah lingkungan sosial. Pada lingkungan sosial ini juga akan berdampak bila mana siswa-siswi kami berteman atau hidup dalam lingkungan keluarga yang berhasil, maka bisa juga sebagai pendorong buat anak-anak kami. Contohnya ada paman Anda yang udah sukses, udah sarjana, udah dapat pekerjaan. Nah, itulah merupakan suatu motivasi Anda. Oh, saya pengen jadi paman saya yang sudah sukses. Begitu juga pada lingkungan akademik. Nah, lingkungan akademik ini adalah merupakan lingkungan kita sekarang, di mana di lingkungan SMK Negeri 1 ini sangat berpengaruh bagaimana meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Nah, untuk itu makanya pintarnya anak-anak kami mengikuti lingkungan akademik ini. Untuk itu silakanlah bergaul kepada orang-orang yang prestasinya bagus. Nah, ini adalah merupakan lingkungan akademik. Kalau Anda bergabung dengan orang yang malas, otomatis Anda pasti akan ikutan di sana. Untuk itu kami harapkan kepada siswa-siswi kami untuk memilih teman di lingkungan sekolah ini untuk belajar, memilih teman-teman yang lebih baik. Untuk itu yang menjadi atau tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, yaitu yang pertama lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, memang semua apa yang kita inginkan kalau memang itu dari diri kita sendiri, maka hasilnya kita akan memuaskan. Di sini dikatakan lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Walaupun nilaimu 100, walaupun Anda juara, ketika itu semua hasil contekan dari teman-temanmu, maka saya rasa kalau orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, maka dia tidak merasa puas dengan hal itu. Kenapa? Karena dalam dirinya, saya tidak dapat juara ini sebenarnya kalau saya tidak dibantu oleh teman saya. Kalau saya tidak lihat catatan. Nah, itu adalah merupakan suatu tanda
bahwasannya kalau Anda bangga dengan pemberian orang lain, maka otomatis motivasi berprestasi Anda kurang. Nah, kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil dari perjuangan. Nah, ini adalah merupakan suatu pemahaman kepada anak-anak kami. Mungkin siswa-siswi kami ini pasti mengalami yang namanya kegagalan. Nah, di dalam itu maka jangan Anda pernah putus asa. Dalam hal ini, anak-anak kami walaupun Anda mengalami kesulitan belajar, Anda mengalami masalah, maka jangan pernah Anda katakan bahwasanya itu adalah nasib saya. Itu adalah mujur saya tidak bagus. Tetapi semua yang Anda dapatkan itu adalah hasil dari perjuangan yang Anda lakukan. Nah, setelah itu yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha yang masih kurang. Nah, itu Anda harus menerima. Artinya ketika Anda mengalami kelemahan, maka terima. Kalau memang itu cara belajar Anda yang tidak bagus, maka harus Anda perhatikan dan perbaiki. Setelah itu mereka kreatif lebih gigih, energi lebih suka bertindak daripada berdiam diri. Nah, di sini adalah merupakan suatu tindakan anak-anak kami. Nah, di mana di sini dikatakan siswa lebih kreatif. Nah, bagaimana cara belajar Anda yang lebih baik? Ciri orang yang kreatif itu dia tidak harus berpedoman kepada orang lain. Nah, setelah itu suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistis sesuai kemampuan nyata yang dimilikinya. Artinya, di sini juga kita harus menerima tantangan-tantangan yang kita hadapi, di mana yang kita laksanakan ini pasti banyak rintangan yang akan kita hadapi. Makanya jangan pernah putus asa ketika Anda mengalami yang namanya masalah. Dan apapun resikonya Anda harus menanggung dan mengikuti walaupun itu berat. Setelah itu selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Nah, di sini merupakan mengevaluasi diri. Artinya kita harus sadar bahwasannya apapun capaian yang sudah Anda lakukan itu, apakah sudah maksimal atau belum. Kalau memang belum maksimal, makanya pada proses kegiatan kita ini, maka perbaikilah bagaimana cara Anda belajar sebelumnya. Untuk itu inilah merupakan materi dan ada cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, cara menumbuhkan motivasi berprestasi ini, yang pertama kita harus menetapkan tujuan atau goal setting. Nah, untuk itu suatu pedoman kepada anak-anak kami, ketika Anda masuk SMK ini, otomatis pastikan tujuan Anda ada. Ya kan? Ada tujuan Anda ketika masuk sekolah ini? Ada. Nah, tentunya kalau kita sudah punya tujuan, kita sudah punya target, maka kita pasti ada semangat. Oh, saya harus 2023 nanti harus saya selesai di SMK ini. Ini adalah merupakan suatu contoh bahwasannya kita harus menetapkan suatu tujuan. Nah, setelah itu yang kedua susunlah target yang masuk akal. Artinya di sini Anda harus menyusun apa target yang Anda dapatkan. Nah, maksudnya di sini yang masuk akal ini artinya jangan dulu Anda mengatakan, kalau sudah saya tamat sudah sarjana, saya dapat pekerjaan, saya tidak lagi tinggal di Nias ini, saya ke Jakarta. Itu adalah target yang tidak masuk akal. Nah, target-target yang masuk akal di sini artinya tahapan yang Anda lakukan pada saat masa-masa SMK ini. Targetkan dulu bahwasannya Anda itu harus mendapatkan nilai yang bagus. Targetkan Anda harus memiliki nilai yang bagus ketika Anda menyelesaikan pada SMK ini. Itu adalah merupakan suatu target yang masuk akal yang bisa kita perhatikan. Oh, inilah target anak-anak kami ini. Mendapatkan nilai atau mendapatkan beasiswa setelah lulus dari SMK.
Setelah itu belajar menggunakan bahasa prestasi. Kalau menggunakan bahasa prestasi ini artinya tidak ada hal yang tidak bisa kita capai. Kalau kita punya niat, kita sungguh-sungguh, apapun yang kita inginkan itu pasti kita akan mendapatkannya. Nah, setelah itu belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Nah, tentunya juga kita harus menganalisis diri kita. Apakah kita mampu mengikuti atau apapun kelemahan yang kita alami itu, kita harus menilai diri kita. Apa kelemahan saya selama ini? Dari kelas 10 Anda sudah mendapatkan nilai. Kalau memang nilaimu masih belum bagus, maka perbaikilah cara belajar Anda. Setelah itu perkaya motivasi. Di sini dituntut kita juga sebagai peserta didik atau sebagai siswa untuk memperkaya motivasi. Artinya di sini tidak hanya dituntut Anda untuk belajar matematika, Anda tidak dituntut hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi perkayalah motivasi Anda itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa-siswi kami. Nah, ini adalah merupakan materi yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan siswa-siswi kami bisa memahami dari penjelasan yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir. Untuk itulah yang merupakan materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah layanan yang kita laksanakan adalah bimbingan klasikal dengan teknik kelompok. Maka saya harapkan siswa-siswi kami, mana siapa sekretarisnya? Bagaimana? Hadir semua hari ini? Tidak, satu orang sakit. Baik, karena teman kita satu orang yang sakit, maka jumlahnya berapa? 30. Untuk itu maka saya akan membagikan kelompok, yaitu saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Maka saya akan menentukan saja kelompok pertama ini, kelompok kedua di belakang, kelompok ketiga yang ini, kelompok 4 yang ini, dan kelompok 5 yang paling belakang ini. Nah, di sini pada kegiatan ini maka saya berikan waktu nanti kepada siswa-siswi kami untuk mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan ini. Artinya silakan didiskusikan di dalam kelompok yang menjadi materi yang dibahas di situ, yaitu bagaimana pemahaman kamu. Yang pertama, bagaimana pemahaman kamu terhadap pentingnya motivasi dalam belajar. Diingat itu, ditulis. Yang menjadi materi pertama, yaitu bagaimana pemahaman kamu terhadap penting motivasi dalam belajar. Artinya siswa-siswi kami silakan untuk berdiskusi. Yang kedua, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang kedua, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang ketiga, uraikan bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi. Itu 3 tahapan yang kita akan kerjakan atau siswa-siswi kami untuk melakukan diskusi. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi, membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap pentingnya motivasi. Yang kedua, bagaimana faktor internal dan eksternal. Dan setelah itu yaitu ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi.
kepada siswa-siswi kami untuk berdiskusi bersama di dalam kelompok. Silakan untuk berdiskusi. Ya. Silakan untuk berdiskusi. Baik, bagaimana sudah bisa disimpulkan dari kegiatan diskusi kelompok? Bagaimana bisa? Sudah siap? Sudah? Maka dengan itu, maka saya minta kelompok 4 untuk menampilkan dari hasil diskusi kelompok. Saya minta yang dibahas di sini adalah mengenai pemahaman terhadap pentingnya motivasi berprestasi. Untuk itu kepada kelompok 4 untuk menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan kepada kelompok 4 untuk dipersilakan.
Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, untuk yang membahas materi kedua, maka saya minta kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi yang nomor 2, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini terbagi atas 2, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terbagi atas 3, yaitu faktor lingkungan keluarga, kedua faktor lingkungan sosial, dan ketiga faktor lingkungan akademik. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 3 yang telah menyampaikan dari hasil diskusi. Nah, saya minta kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nah, yang dibahas di sini yaitu mengenai bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi. Saya berikan waktu kepada kelompok 2 untuk menyampaikannya. Ciri-ciri seorang siswa yang memiliki motivasi berprestasi yaitu terbagi atas 6. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasi muncul, tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha yang masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energi, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu selalu mengevaluasi diri dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, baik, sesuai dengan hasil tugas kelompok yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan dari kelompok lain supaya dipersilakan. Ada yang bisa? Ya, silakan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi? Bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi? Nah, ini adalah merupakan pertanyaan dari kelompok 5 ini. Nah, siapa kelompok yang bisa menanggapi pada pertanyaan teman kita dari kelompok 5, yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, siapa yang bisa? Ya, oke, kita berikan kepada kelompok. Yaitu dengan cara membuat agenda belajar dan harus memiliki semangat tinggi dalam belajar dan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan kelompok 4, bahwasannya bagaimana cara kita meningkatkan motivasi itu, yaitu ada beberapa langkah. Ya, cara kita menumbuhkan, yaitu kita harus menentukan tujuan yang kita akan capai, atau membuat agenda kita setiap harinya. Artinya dengan kita berpedoman di sana, maka motivasi kita itu ada. Nah, dengan kita sungguh-sungguh, pastinya kita akan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Bagaimana, bisa dipahami anak-anak kami kelompok 5? Bisa, terima kasih. Nah, setelah kita membahas materi kita pada pagi hari ini, maka
bagaimana ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita mengenai motivasi berprestasi kepada siswa-siswi kami dari kelompok yang lain, dari kelompok 2, 3, 4, dan 1. Silakan saya berikan waktu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita mengenai motivasi berprestasi? Bagaimana dari kelompok 1, ada yang bisa? Oke, dipersilakan kepada kelompok 1. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari motivasi dan motivasi berprestasi. Dengan adanya motivasi, maka belajar tidak terasa berat. Motivasi dapat digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pendorong dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, motivasi sangatlah penting dan berguna untuk menunjang kegiatan belajar. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini adalah hanya merupakan materi yang kita sampaikan ini. Tentunya pada materi motivasi berprestasi ini, pastikan anak-anak kami yang di kelas ini memiliki motivasi yang tinggi dalam kehidupan Anda. Untuk itu, kepada anak-anak kami supaya bisa memiliki motivasi dalam berprestasi. Untuk itu, siapa siswa-siswi kami yang bisa merefleksi diri terhadap materi yang sudah kita sampaikan ini? Siapa? Dari mana? Oke. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui dan menerapkan bagaimana meningkatkan motivasi dan prestasi. Saya juga berharap kepada teman-teman semua agar dapat memiliki motivasi dan prestasi untuk melakukan hal-hal yang positif pada hari yang depan. Baik, terima kasih dari kelompok 5. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi? Baik. Sesuai dengan yang kita sampaikan, kita akan menyimpulkan mengenai motivasi berprestasi ini. Maka segala sesuatu hal yang kita dapatkan itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan itu. Nah, untuk itu saya harapkan setelah selesai kegiatan ini nantinya, maka saya harapkan anak-anak kami harus memiliki motivasi yang lebih tinggi. Untuk itu, sebagai penilaian keberhasilan kegiatan kita pada pagi hari ini, maka saya akan bagikan LKPD kepada siswa-siswi kami untuk diisi sesuai dengan keadaan yang Anda rasakan pada kegiatan ini. Artinya silakan dikerjakan sesuai dengan yang Anda rasakan. Apakah materi ini, pelaksanaan ini bermanfaat bagi kalian dan berguna untuk masa depan. Untuk itu ini adalah LKPD, silakan untuk dikerjakan. Berapa? Ditulis namanya dan diisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan pada kegiatan ini. Silakan diisi, jangan lupa ditulis nama.
Bagaimana, udah siap diisi semua? Nah, untuk itu silakan dikumpulkan dan salah satu dari kelompok untuk menyerahkan di depan ini. Oke. Ya. Nah, udah siap dari kelompok 5, udah siap. Dari kelompok 1 sudah siap. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak kami untuk mengisi LKPD ini sebagai pedoman kami juga terhadap keberhasilan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu setelah kita mengisi LKPD, karena ini sebentar lagi kegiatan kita akan berakhir, maka ada siswa-siswi kami yang bisa memberikan kesan pesan terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada siswa-siswi kami berikan waktu. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Jadi teman-teman, pesan atau pesan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yang pertama untuk pesan. Jadi teman-teman, pesan yang kita dapatkan pada materi pembelajaran motivasi berprestasi ini adalah kita mengetahui tentang bagaimana cara supaya kita bisa sukses, yaitu kita harus memotivasi diri kita untuk terus berprestasi. Contohnya, jika kita ingin mau menjadi seorang guru, maka kita harus memotivasi diri kita untuk terus belajar supaya kita itu bisa menjadi seorang guru yang memiliki segudang prestasi. Dan adapun pesan pada materi ini adalah yaitu kita harus tetap semangat dalam belajar dan kita juga harus memotivasi diri kita untuk terus berprestasi agar kita sebagai siswa yang saat ini dalam belajar bisa menjadi seorang anak yang pintar dan bisa menjadi generasi penerus bangsa ini dan bisa menjadi pemimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini akan lebih maju lagi. Nah, jadi teman-teman, milikilah motivasi berprestasi dalam diri Anda supaya cita-cita dan keinginan yang Anda inginkan bisa tercapai. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga cita-cita yang Anda inginkan bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesan pesan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Saya harapkan dengan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan ini, maka anak-anak kami yakin dan percaya bahwasanya pasti siswa-siswi kami dalam kelas ini memiliki motivasi yang lebih tinggi. Untuk itu, karena materi kita pada hari ini, karena waktu kita juga sudah akan berakhir, maka keberhasilannya materi ini masih belum kita bahas sepenuhnya. Untuk itu kita akan lanjutkan nanti pertemuan kedua pada hari yang sama, pada hari Senin minggu depan. Untuk itu kepada anak-anak kami supaya bisa belajar lebih giat lagi dan kita akan membahas terhadap masalah yang sama mengenai motivasi berprestasi. Maka kita ulas kembali pada pertemuan kedua. Untuk itu kami mengucapkan banyak juga terima kasih kepada siswa-siswi kami di mana sudah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini pada kegiatan bimbingan klasikal. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan waktu kita sudah berakhir, maka untuk itu kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada siswa kami dari kelompok 4 untuk memandu kita dalam doa. Oke, siapa yang bisa dari kelompok 4? Oke. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami kembali berikan dalam hidup kami, sehingga sampai pada saat ini
Baik, terima kasih. Dan kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan menunggu guru mata pelajaran selanjutnya. Siapa yang masuk setelah kegiatan kita ini? Pak Patul Juniman. Silakan ditunggu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.